Banyak pelamar LPDP nulis kontribusi kayak nulis caption IG. Banyak orang gagal di tes wawancara atau tes substansi LPDP bukan karena ide kontribusinya jelek, tapi karena mereka gagal menyusun kontribusi yang terukur, terstruktur, dan relevan. Rencana kontribusi itu bukan tempat curhat. Semua berkas sudah lengkap, TOEFL aman, LOE sudah di tangan, rencana kontribusi sudah nasionalis. Sebenarnya salah saya di mana sih? Banyak orang gagal di tes wawancara atau tes substansi LPDP bukan karena ide kontribusinya jelek, tapi karena mereka gagal menyusun kontribusi yang terukur, terstruktur, dan relevan. Apa aja temuannya? Mari kita audit. Temuan 1, kontribusi yang tidak terukur. Banyak pelamar LPDP nulis kontribusi kayak nulis caption IG. Saya ingin membantu negeri lewat pendidikan. Saya akan menginspirasi anak muda untuk bangkit. Kedengarannya bagus kan? Tapi buat reviewer itu cuma noise, omong kosong. Yang mereka cari itu angka, target, outcome. Misalnya kamu mau bantu UMKM, yang ditanya adalah berapa UMKM, lokasinya di mana, metode bantuannya seperti apa, indikator suksesnya apa, siapa mitranya, dan lain-lain. Contoh yang kuat, saya akan membuat program pelatihan digital marketing untuk 100 UMKM kuliner di Semarang selama 6 bulan dengan target peningkatan omset minimal 20%. Program ini akan dijalankan bareng komunitas X dan mentor dari platform Y. Nggak semua bisa bikin kalimat kayak gini. Masalah selanjutnya, kalau sudah bisa bikin kayak gini, apa sudah beres? Ya belum. Disinilah narasi kamu akan digali saat wawancara atau tes substansi. Seharusnya, untuk bisa tahu berapa angkanya, kamu harus melakukan banyak sekali hal. Dari mulai riset di internet, melihat data, dan yang terpenting tahu konteksnya. Misalnya gini, kenapa 100? Kalau kamu cari di internet doang, memang betul angkanya segini. Tapi dengan terjun langsung di lapangan, kamu tahu bahwa untuk menyelesaikan satu UMKM, kamu perlu resource A, B, C, D. Sehingga dengan waktu yang ada, kamu hanya bisa sampai di angka 100. Lalu kenapa 6 bulan? Karena setelah ngobrol langsung sama pelaku UMKM, kamu sadar 1 bulan pertama tuh untuk bikin mereka paham tentang pasar digital. Bukan langsung jago jualan online. Baru bulan kedua mulai pelatihan dan seterusnya. Kenapa targetnya 20%? Karena kamu sudah lihat benchmark dari program sejenis, kamu tahu di provinsi A yang jadi percontohan itu growth-nya hanya 40%. 50% itu muluk-muluk, tapi 20% ya itu realistis, bisa dicapai dan bisa diukur. Dan kenapa bareng komunitas X dan platform Y? Karena kamu ngerti, kamu nggak bisa kerja sendiri, kamu tahu masalahnya ini masalah kompleks. Sampai sini kamu seharusnya ngerti kenapa ini dinamakan tes substansi. Temuan kedua, kontribusi yang tidak terstruktur. Rencana kontribusi itu bukan tempat curhat dan nggak bisa sekedar lempeng-lempeng aja. Saya aktif di A, pernah menang B, sekarang di C. Maka dari itu, saya akan berkontribusi untuk Indonesia. Ya, bagus sih. Tapi gimana alurnya? Struktur paling gampang yang bisa kamu pakai itu misalnya kayak gini. Kamu jawab masalahnya apa? Misalnya, anak-anak SD di daerah 3T tertinggal dalam literasi dasar. Yang kedua, penyebabnya apa? Karena guru kurang pelatihan, akses bahan ajar terbatas. Yang ketiga, solusinya apa? Platform pelatihan online dan kurikulum adaptif misalnya. Kemudian yang keempat, apa yang sudah kamu lakukan sekarang? Pernah bikin model mininya, pernah uji cobakah, dan lain-lain. Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan saat kuliah nanti? Misalnya ambil mata kuliah A, B, C. Kemudian nomor 6, setelah lulus apa implementasinya? Misalnya bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. Struktur ini kayak peta jalan. Tanpa ini rencana kamu cuma kayak semangat aja yang nggak tahu mau dibawa kemana, nggak jelas, dan seringnya malah membingungkan. Nah, kalau kamu sudah bisa bikin petanya, jangan lewatin tahapan yang paling penting di temuan ketiga. Temuan ketiga, kontribusi yang tidak relevan. Ini yang paling banyak kejadian. Kebanyakan kandidat mikir, yang penting kontribusiku nyambung sama jurusan. Misalnya, saya kuliah public health, kontribusinya tentang kesetaraan akses. Kelihatannya masuk akal, tapi sebenarnya itu baru level 1. Relevan secara topik, tapi dangkal secara logika. Paling parah ada juga yang masih level 0. Ambil jurusan public health, kontribusinya soal keadilan sosial secara umum.
Udah gitu jawabannya supaya masyarakat sejahtera secara merata. Ya, ini udah pasti gugur lah. Tapi kita nggak akan bahas yang itu. Kita bahas kandidat yang mau naik kelas ke level 2. Level 2 adalah saat kamu nggak cuma mikir apa kontribusinya, tapi juga kapan kamu bisa kasih dampaknya. Kalau kamu nulis, saya akan mulai kontribusi setelah lulus. Semua juga bisa jawab seperti itu. Tapi reviewer akan lebih tertarik sama orang yang bilang, saya bisa mulai kontribusi bahkan sebelum lulus. Semester 2 saya bisa bantu riset skala kecil. Saya sudah piloting program di kampung halaman saya. Sekarang tinggal scale up. Nah, jawaban seperti ini yang ditunggu. Kenapa? Karena negara ini butuh ROI, butuh balik modal secepat mungkin. Ibarat investasi, kalau kandidat lain baru bisa kasih hasil di tahun ketiga dan kamu bisa mulai kasih imbal balik di tahun kedua, kamu udah menang sebelum mulai. Tapi ada lagi level 3. Level ini yang jarang banget disentuh pelamar. Apa itu? Saya tahu cara nge-scale up kontribusi saya biar dampaknya nasional. Ini yang susah. Contoh konkretnya, waktu mock-up interview ada peserta yang jawaban kontribusinya mau jadi dosen. Kita tanya balik, oke, kamu mau jadi dosen, terus kontribusinya gimana? Dia jawab, saya akan ajar mata kuliah A dengan ilmu dan tesis terbaru yang sudah saya pelajari. Jawaban kayak gini nggak salah, tapi sekali lagi, ini masih level 1, level dasar. Relevan, tapi kecil skalanya. Belum layak dapat investasi besar. Bandingin sama jawaban seperti ini, saya akan mengajar mata kuliah A, tapi saya akan jadi penggerak mahasiswa, saya akan bikin kelas inkubator, saya akan rekrut 20 mahasiswa terbaik. Saya juga sedang kembangkan modul open source yang berbasis kurikulum yang bisa diakses oleh 100 lebih dosen di PTN atau PTS lewat platform XXX. Nah, ini baru level 3. Jadi bukan cuma mikir saya bisa berkontribusi, tapi saya tahu kontribusi saya bisa digandakan, disebarkan, dan diperluas. LPDP bukan cari orang yang keren sendirian. Mereka cari yang bisa memultiply. Kalau level 2 yang tadi bisa kasih balik modal lebih cepat, level 3 ini bisa kasih balik modal lebih cepat dan lebih gede, 10, 100, 1000 kali lipat. Sebagai penutup, kontribusi itu nggak bisa asal tulis. LPDP bukan cuma cari orang yang pintar, mereka cari orang yang tahu masalahnya apa, solusinya apa, dan bisa kasih impact yang cepat dan besar. Kalau kontribusimu masih di level 0 atau 1, ya kamu nggak akan kemana-mana. Kalau udah level 2, apalagi sampai level 3, kamu bisa kasih impact yang bisa digandakan, itu baru investasi yang layak didanai. Coba audit kontribusimu, kamu ada di level berapa? Tulis di komentar, kita akan bantu sama-sama. Sampai jumpa di audit selanjutnya.